Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya Amrul Hidayat akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Dengan tujuan pembelajaran adalah bahwa setelah belajar dari video ini, nanti harapannya kalian bisa menginterpretasikan karakter utama dari grafik fungsi kuadrat, dan yang kedua dapat menganalisis sifat dari fungsi kuadrat. Oke, kita ingat kembali dulu bahwa bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, dan c adalah bilangan real dan a tidak boleh 0. Alasannya karena kalau a-nya 0 nanti jadinya fungsi linier ataupun fungsi konstanta. Karena kita ketahui bahwa a adalah koefisien dari x kuadrat, sedangkan b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Berikut contoh dari fungsi kuadrat. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 8. Ini berarti nilai a-nya adalah 1, nilai b-nya adalah 2, dan nilai konstantanya adalah 8. Ini semuanya bernilai positif ya. Yang berikutnya adalah fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 15. Ini berarti nilai c-nya atau konstantanya adalah negatif 15. Contoh lain, fx sama dengan 2x kuadrat plus x plus 10. Jadi perlu kalian ketahui bahwa nilai a tidak selalu 1. Malah aslinya ini boleh, bilangannya adalah bilangan real, jadi boleh desimal, boleh juga pecahan. Namun untuk memudahkan dalam contoh ini saya berikan nilai positif 2 ya, bilangan bulat 2 x kuadrat plus x plus 10. Nilai a nya adalah 2, b nya adalah 1, dan c nya adalah 10. Contoh lain di sini adalah fungsi gx, ya, bahwa yang namanya fungsi nggak melulu harus menggunakan nama f ya, boleh juga g. Gx artinya fungsi g yang variabelnya x sama dengan x kuadrat min x min 12. Ini artinya nilai a-nya adalah 1, nilai b-nya adalah min 1, dan nilai c-nya adalah min 12. Contoh lain adalah fungsi h yang variabelnya x sama dengan min x kuadrat plus 2x min 9. Nah, nilai a juga boleh negatif, nggak harus positif selalu. Di atas ini kan semuanya positif, bahwa seharusnya nilai a juga boleh negatif. Ya, nanti apa bedanya yang nilai a nya positif dan negatif? Nanti saya terangkan menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan boleh juga bahwa fungsi itu tidak harus menggunakan variabel x. Ini contohnya bahwa ft artinya fungsi f yang variabelnya t sama dengan min t kuadrat ya. Jadi yang pasti bahwa fungsi kuadrat itu variabelnya harus derajat 2. Derajat 2 itu berarti pangkat tertingginya adalah 2. Min t kuadrat plus 2t min 9. Jadi ini contoh dari fungsi yang variabelnya t. Bisa juga pakai variabel a ya, fungsi g yang variabelnya a sama dengan a kuadrat min 7a plus 12. Bisa dipahami bahwa contoh berikut adalah beberapa contoh fungsi kuadrat. Untuk selanjutnya akan saya visualisasikan bentuk fungsi kuadrat atau grafiknya dari fungsi kuadrat yang akan nanti kita buat dalam aplikasi GeoGebra. Jadi di sini saya sudah membuat bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana seharusnya nilai a, b, dan c adalah bilangan real. Namun di sini di aplikasi ini untuk memudahkan saja saya buat menjadi bilangan bulat, baik bulat negatif maupun bulat positif. Dan seharusnya untuk nilai a harusnya adalah tidak boleh 0 ya, tapi di sini karena aplikasinya
bisa 0, maka di sini nanti tapi tetap tidak akan saya nilaikan 0. Jadi harus positif ataupun negatif. Sedangkan nilai B-nya boleh berapapun. Demikian juga dengan nilai konstantanya atau C-nya juga bisa berapapun. Dan seperti yang sudah kalian ketahui pada grafik itu berarti nanti tempatnya adalah koordinat kartesius ya, diagram kartesius, di mana ada sumbu X atau sumbu yang horizontal dan sumbu Y, sumbu yang vertikal. Maka nanti grafik dari fungsi kuadrat akan selalu berupa bentuknya parabol ya, jadi parabol. Parabolnya nanti bisa menghadap ke atas dan bisa juga menghadap ke bawah. Jadi nanti ada puncak juga ada lembah gitu. Kalau menghadap ke atas berarti ada lembahnya, kalau menghadap ke bawah berarti ada puncaknya. Oke, kita langsung coba saja. Bagaimana jika saya punya fungsi kuadrat yang bentuknya adalah misal ini ya, fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 10, maka grafiknya adalah seperti ini. Nah, kita munculkan grafiknya. Ketika nilai A nya 1, nilai B nya 4, dan nilai C nya 10, grafiknya demikian. Menghadap ke atas, karena A nya bernilai positif. Jadi ketika A nya bernilai positif, grafik atau parabolanya akan menghadap ke atas. Begitu ya. Dan dia masih ngambang, tidak nempel ataupun menyinggung sumbu X ya. Ini yang dinamakan dengan definite positif. Dia tuh grafiknya ngambang, nggak nempel ataupun menyinggung sumbu X. Dia hanya berpotongan dengan berpotongan di sebuah titik dengan sumbu Y di sini 0,10 sepertinya. Oke, kita coba eksperimen geser-geser nilai C nya, apakah nanti berubah ya. Ternyata ketika nilai C nya kita perkecil, dia akan turun. Nah, misal saya cukupkan di sini ya, misal nilai C nya adalah 4, sehingga fungsi kuadratnya adalah x kuadrat plus 4x plus 4. Ternyata grafiknya demikian. Grafiknya masih tetap menghadap ke atas karena nilai A nya masih tetap positif. Namun si grafik ini, si parabolanya ini ternyata menyinggung sumbu X di sini, tepat di puncaknya. Tapi kalau ini menghadap ke atas berarti tepat di lembahnya ya, di koordinat titik baliknya. Dia itu menyinggung dengan sumbu X di sini. Ya kira-kira ini koordinatnya adalah min 2,0 ini. Nah, itu. Coba kita perkecil lagi nilai C-nya, misal kita turunkan lagi. Nah, ternyata grafiknya semakin turun. Walaupun tetap masih parabol menghadap ke atas, parabola ini akhirnya berpotongan dengan sumbu X di dua titik ini. Berpotongan dengan sumbu X di sini 1,0 dan min 5,0, dan berpotongan dengan sumbu Y masih di satu titik saja, yaitu di 0,5 di sini. Sedangkan puncaknya bergeser di sini, semakin turun. Namun karena nilai A nya positif, jadi tetap masih menghadap ke atas. Oke, kita coba lanjutkan dengan yang nilai A nya adalah negatif. Misal kita turunkan menjadi min 1. Nah, C nya kita turunkan lagi. Nah ya, oke, grafiknya kita naikkan. Oke, ketika nilai A nya adalah min 1 atau grafik fungsi kuadratnya berupa min x kuadrat plus 4x min 9 ya, nilai A nya adalah min 1, B nya adalah 4, dan C nya adalah min 9. Ternyata grafik atau parabolanya sudah sekarang menghadap ke bawah ini. Grafiknya atau parabolanya menghadap ke bawah ya, karena nilai A nya negatif, nilai A nya min 1, jadi nanti dia menghadap ke bawah. Tapi grafik ini tidak menyinggung ataupun memotong sumbu X, hanya berpotongan dengan
sumbu Y saja di sebuah titik ini di 0,-9. Nah, grafik atau fungsi kuadrat yang seperti ini yang namanya adalah definite negatif ya, karena nggak nempel ataupun nggak menyinggung dengan sumbu X atau ngambang, yaitu berarti namanya adalah definite. Karena A-nya negatif maka dinamakan sebagai definite negatif. Coba kita geser nilai C-nya, kita perbesar. Nah, karena seperti yang tadi di positif juga ya, kita nyari grafik yang puncaknya menyinggung sumbu X di sini. Nah, ini grafik yang puncaknya menyinggung sumbu X di 2,0. Dan kalau kita perbesar lagi nilai C-nya, nanti akan memotong atau grafik parabolanya berpotongan dengan sumbu X di dua titik, di sini dan di sini. Ini enggak pas. Coba kita naikkan lagi. Nah, di sini ya, ini enggak pas 5,0 ya, ini enggak, paling sekitar 4, berapa. Di sini juga -1, enggak sampai -1, sekitar 0, berapa gitu, min 0, berapa ya. Di sini berarti perpotongan grafik parabol berpotongan dengan sumbu X, sedangkan ini adalah berpotongan dengan sumbu Y, dan ini yang namanya titik puncak, titik puncak dari grafik parabol fungsi kuadrat ya. Itu saja ilustrasi dari grafik fungsi kuadrat menggunakan aplikasi GeoGebra. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang grafik fungsi kuadrat. Kemudian diskriminan. Apa itu diskriminan? Ya, dari bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka nilai diskriminan bisa dirumuskan sebagai b kuadrat min 4ac. Beberapa manfaat diskriminan adalah dari hitungan diskriminan kita bisa menentukan jenis-jenis grafik fungsi kuadrat tanpa harus menggambarnya gitu ya. Karena begini, dalam fungsi kuadrat atau grafiknya yang berbentuk parabol nanti ada yang namanya definite. Bisa definite positif, bisa juga definite negatif. Tanpa harus menggambar kita bisa menentukan bahwa nilai jenis fungsi tersebut definite itu ketika nilai diskriminannya, nilai D-nya itu bernilai negatif atau D-nya kurang dari 0. Kemudian manakala dia adalah definite positif jika nilai A-nya adalah positif. Jika D-nya negatif kemudian A-nya positif, berarti dia adalah definite positif. Namun ketika D-nya negatif dan A-nya juga negatif, maka A-nya adalah negatif, ini 0 ya, maka dia juga termasuknya definite negatif. Untuk lebih jelas nanti saya terangkan lagi pada aplikasi GeoGebra, sekaligus saya contohkan gitu ya. Nah, ini adalah contoh grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 12, dimana A-nya adalah 1, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 12. Maka kita coba hitung diskriminan dengan rumus b kuadrat min 4 AC, B-nya adalah 6, berarti 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 12. 6 kuadrat adalah 36 dikurangi 48, maka hasilnya adalah min 12. Ini jelas nilainya adalah negatif, maka diskriminan dari fungsi ini adalah negatif. Nah, ini contoh definite, dan kita lihat bahwa nilai A-nya adalah positif 1, jadi dia adalah definite
positif ya. Jadi definite positif itu ya grafiknya menghadap ke atas ya, namun dia ngambang, nah, atau tidak menyinggung atau tidak memotong sumbu X di atas sumbu X. Ini yang namanya definite positif. Berikutnya, nah ini yang sama-sama ngambang ini. Jadi pasti kalau kita lihat gambarnya sudah tahu bahwa dia adalah definite ya, dan definitnya ke bawah berarti definite negatif. Seandainya ini kita tidak harus menggambar, maka juga bisa kita buktikan dengan menghitung diskriminannya. Ini nilai A nya adalah -1, B nya adalah 4, dan C nya adalah -6. Berapa D nya? D adalah B kuadrat min 4AC. Maka B kuadrat adalah 4 kuadrat dikurangi 4 kali A nya adalah -1, C nya adalah -6. Nah, 4 kuadrat adalah 12. Ini min berarti tetap ya, karena minnya ada 3, berarti 4 kali 6 adalah 24, sehingga 16 dikurangi 24 adalah 8 negatif ya, negatif. Jadi diskriminannya ini juga negatif, dan karena nilai A nya adalah negatif ini ya, jadi dia adalah definite negatif ya. Kalau tadi definite positif, ini adalah contoh definite negatif. Nah, selanjutnya bagaimana jika ada grafik yang menyinggung ya? Ini langsung visualisasinya ya. Jadi jika ada grafik yang menyinggung, dia berarti bukan definite ya, bukan definite positif, juga bukan definite negatif. Maka nilai D-nya kita coba hitung. Nilai D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Maka B kuadrat adalah 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 9. 6 kuadrat 36 dikurangi 4 kali 9 juga 36 sama dengan 0. Nah, jika kalian menemui sebuah fungsi kuadrat yang diskriminannya sama dengan 0, maka pastilah puncaknya itu menyinggung sumbu X seperti ini. Atau bisa juga yang menghadap ke bawah, tapi nanti sama, puncaknya itu menyinggung sumbu X ya, nempel di sumbu X. Kalau menghadap ke atas dan menghadap ke bawahnya tergantung dari nilai A-nya saja. Begitu ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Bagaimana jika memotong ini atau berpotongan ya? Ini grafiknya berpotongan dengan sumbu X di 2 titik ini. Kita coba kita hitung nilai dari diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Jadi B nya adalah 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 5. 36 dikurangi 20. Jelas bahwa 36 dikurangi 20 adalah positif 16 ya. Jadi ketika diskriminannya hasilnya adalah positif, pasti grafiknya itu berpotongan di 2 titik seperti ini. Atau bisa juga kebalikannya kalau A-nya negatif. Intinya kalau diskriminannya positif, dia itu berpotongan dengan sumbu X di 2 titik ya. Itu saja beberapa ciri khas dari grafik fungsi kuadrat. Oke, demikian tadi penjelasan saya tentang fungsi kuadrat, baik secara visual maupun karakteristik dari grafik maupun fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Amron 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.